Jadi kalau kamu pernah ngerasa dalam hubungan kamu tuh kenapa sih aku selalu cemas gitu kalau dia misalnya nggak balas DM. Balas DM nggak balas chat. Sama pacar atau sama siapa Bu? Kok mainnya masih DM? Nggak balas chat maksudnya itu. Bagaimana kepedihan-kepedihan yang kita alami dari orang tua kita itu justru yang kita cari dalam hubungan kita nanti. Ya. Jadi pasangan kita itu cenderung adalah refleksi orang tua kita dulu. Ngeri ya? Ngeri loh. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami atas nama keluarga besar Desinetria mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri kali ini bisa membawa tali silaturahmi yang semakin dekat lagi ya. Amin. Gimana ketupatnya, rendangnya, opor ayamnya? Kita masih berandai-andai karena sebenarnya ini kita syutingnya seminggu sebelum Lebaran ya. Semalam habis nonton Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain. Yeay. Itu sampai beda banget ya, waktu lawan Australia nggak bisa tidur gara-gara kalah. Iya. Ini nggak bisa tidur karena menang. Karena menang, iya. Ini hormon serba dopamin salah. sama serotonin ini bekerja dengan komposisi yang bertolak belakang ya. Kalau waktu lawan Australia itu rendah banget tuh dopaminnya. Kemarin tinggi banget, jadi happy bawaannya. Tapi Nggak serba bisa salah ya. tidur juga. Gak happy gak bisa tidur, happy gak bisa tidur. Tapi beda Bu, nggak Beda bisa ya. tidurnya yang satu senyum-senyum, yang satu suntuk banget. Pantesan bangun di siang deh tadi sana happy. Tapi bangun pun senyum gitu Iya, kan, iya semangat benar, gitu, iya. menjalani hari. Terima kasih Indonesia sudah berjuang, terima kasih pemain, terima kasih juga buat pelatih yang akhirnya mendengarkan kritik dan saran dan mau berkompromi dengan kapasitas pemain kita sehingga pendekatan permainannya semalam Jos kembali lagi ke gaya bermain yang kemarin di era Memang STI. paling pas Yes. dengan squad yang ada ya. Dan lihat 3 trio di belakang. Ini malah ngomongin bola ya. Tapi Rizky Ridho masterclass. Yes. Udah waktunya untuk abroad di Eropa. Mudah-mudahan ya bisa Mudah-mudahan dapat kesempatannya. tercapai. Mumpung masih muda juga kan. Yes. Oke, kita tinggalkan dulu sepak bola Indonesia. Nanti kita masih akan ngobrol lagi pada saat melawan Jepang dan juga Cina ya. Bulan Juni masih lama. Masih lama, tapi sebenarnya kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu memperhatikan, menonton konten-konten di Sinatria khususnya podcast Ngode. Yes. Tapi kadang aku suka sedih Kenapa? gitu. Karena mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang akhirnya mengakui mungkin karena dalam hubungan mereka ternyata banyak hal yang mungkin belum dikatakan ideal gitu atau pas. Salah satunya adalah pola komunikasi. Jadi nggak match gitu ya. Iya. Aku suka baca tuh biasanya mereka komentar ya tapi pasangan aku diem banget orangnya, nggak perhatian. Atau gitu. kadang ini cuma teori, kenyataannya nggak begitu gitu. Ada yang komen begitu juga Iya, gitu. Tapi nggak salah karena ilmu pengetahuan itu kan dipelajarin dan biasanya mereka itu melakukan riset, ya kan? Melakukan riset yang dengan banyak orang, dengan metode yang terukur juga dan ada jurnal ilmiahnya yang dipublikasikan dalam berbagai bentuk gitu ya dan kadang juga dibukukan supaya lebih enak untuk dibaca. Betul. Nah, salah satu kalau kita bicara tentang hubungan dan kenapa pasangan itu suka nggak match, suka uring-uringan, suka berantem atau kalau kalian mungkin pernah punya hubungan di saat pacaran mungkin seringnya ya, atau bahkan yang sampai akhirnya Sudah menikah, ya. ternyata kok kayaknya nggak cocok sih, kok kayaknya dia nggak ngejawab kebutuhan aku, kok aku juga nggak bisa terikat sama dia secara utuh, secara solid gitu ya. Itu ternyata memang ada sebuah teori tentang attachment style. Jadi ternyata bukan cuma kalau dulu kan kita selalu bilang kalau masalah hubungan antara pasangan gitu ya itu lebih ke love language. Ternyata ada attachment style yang berbeda juga ya. Ada attachment style juga ya. Dan rasanya memang dalam sebuah relationship itu spektrumnya luas banget. Betul. Ya. Ada begitu banyak hal yang mungkin nggak akan pernah habis untuk dipelajari. Iya. Seperti hidup kita sepanjang hidup kan harus terus belajar kan, ilmu Dan pengetahuan berkembang itu selalu gitu. berkembang. Kondisinya betul. bisa beda-beda. Iya, Ya makanya kan? kadang kita kalau ditanya apa sih resep harmonisnya, kadang kita juga bingung apa. Iya, gitu. karena nggak ada teori yang paling pas buat Yes. setiap pasangan ini bakunya seperti ini. Nggak ada gitu. satu kunci yang kita bisa jelaskan dengan kata-kata dalam satu rangkaian kalimat gitu, itu nggak bisa. Iya, cuma yang pasti kalau di Ngode kita berusaha untuk berdasarkan pengalaman kita juga sharing juga gitu ya, Dan kita terlepas menggali dari juga dan kita juga pengetahuannya. baca, kita belajar, kita riset bareng sama tim
kita ya di sini yang juga kayaknya lagi concern banget sama hubungan. Karena setelah Lebaran akan menikah. 2 hari lagi berarti kalau ini tayang ya. Saat ini ditayangkan dia lagi deg-degan ini bener atau enggak keputusannya. Nah, balik lagi soal attachment style itu dia. Yes, Baby. jadi menurut penelitian dari Psychology Today, sekitar 50% orang dewasa itu punya attachment style atau teori, ini kita bicara tentang teori keterikatan ya. Yeah. Jadi 50% orang dewasa itu punya attachment style yang secure. Secure udah tahu dong, artinya berarti aman. Yeah. Nah, masalahnya yang secure cuma 50%, artinya separuhnya lagi gimana nasibnya. Jadi kalau ternyata kalian masih berada dalam sebuah hubungan yang membuat kalian cukup frustasi atau pernah mengalami hal seperti itu, jangan sedih. Mungkin ini salah satu jawabannya. Iya. Ya. Ini menarik sekali karena dalam teori keterikatan atau attachment style ini ada yang memang masuk dalam kategori anxious, avoidant, atau bahkan Kombinasi dari keduanya. betul. Dan nggak jarang juga attachment style inilah yang akhirnya seperti yang aku bilang tadi bikin hubungan kita terasa seperti roller coaster, naik turun, deg-degan, penuh dengan emosi, bikin pusing, dan akhirnya banyak yang berakhir dengan berantakan ketika tidak punya kesadaran atau pemahaman tentang attachment style masing-masing dan nggak bisa mengkomunikasikannya dengan pasangan akhirnya ya. Jadi kalau kamu pernah ngerasa dalam hubungan kamu tuh, kenapa sih aku selalu cemas gitu kalau dia misalnya nggak balas DM. Balas DM, nggak balas chat. Sama pacar atau sama siapa, Bu? Kok mainnya masih DM? Nggak balas chat maksudnya ya. Tapi kan kadang juga aku mah kamunya suka DM. Suka DM, terus nggak dibalas terus uring-uringan. Jadi di DM iya, ke chat iya gitu. Saya curiga, Bu Dona kadang soalnya kalau DM saya terus nanya, kamu udah lihat belum DM aku? Atau bisa Kamu ngirim DM terus berharap aku lihat saat itu juga. ya kamu juga kalau ngirim banyak banget soalnya terus kalau nggak iya. Kadang-kadang. Oke deh. Tapi terus juga kalau misalnya kok ngerasa dalam hubungan itu ngerasanya nggak nyaman gitu ya karena hubungannya ternyata sebenarnya sudah mulai serius tapi kitanya justru ngerasa nggak nyaman. Justru ada ketakutan kenapa ini jadi serius gitu kan. Bahkan hubungan bisa juga ada orang-orang yang ngalamin hubungannya selalu gagal, ya kan? Berantakan. Pokoknya ketika ngejalanin nggak enak aja. Ya. Jadi ini mungkin juga bisa berpengaruh karena attachment style kamu. Dan pasangan pastinya. Betul. Ya. Nah, kali ini kita akan coba untuk memperdalam tentang teori attachment style ini dan mudah-mudahan dari sini kita bisa punya gambaran yang lebih baik, mengenal diri kita lebih baik, mengenal pasangan kita lebih baik sehingga bisa untuk menemukan pola komunikasi dengan attachment style masing-masing atau bahkan merubah attachment style-nya ya, sehingga kita bisa punya hubungan yang lebih sehat. Betul. Nah, kalau mungkin kita bahas karena kan attachment style itu kayaknya aku aja baru denger gitu. Maksudnya baru mulai belajar lah gitu kan. Itu sebenarnya apa sih gitu loh. Seperti yang aku bilang tadi, ini teori keterikatan dalam sebuah hubungan ya. Jadi ini istilah awal yang dikenalkan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth yang meneliti tentang hubungan antara anak dan pengasuhnya. Justru awalnya itu dari seorang anak dan pengasuh ya. Yes, mereka itu menemukan, si John sama Mary ini menemukan bahwa cara orang tua atau pengasuh merespon kita saat kecil itu menentukan gimana kita terhubung dengan orang lain saat dewasa nanti. Oke. Dan ini juga menarik sekali karena ada satu lagi teori yang ternyata bilang bahwa bagaimana kepedihan-kepedihan yang kita alami dari orang tua kita itu justru yang kita cari dalam hubungan kita nanti. Ya. Jadi pasangan kita itu cenderung adalah refleksi orang tua kita dulu. Ngeri ya. Ngeri loh. Ya kan? Dan kadang kan nggak semua orang punya masa kecil yang menyenangkan gitu ya. Dan kadang itu yang akhirnya jadi trauma dan itu terbawa pada saat ya akhirnya dia berhubungan dengan orang lain gitu kan. Jadi Bu Dona, dengan kata lain, respon atau gaya keterikatan yang kita dapat sejak kecil itu akan terbawa sampai kita dewasa dan mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita menjalin hubungan, apakah itu hubungan romance ya, hubungan bersama dengan pasangan kita, persahabatan, atau bahkan sama keluarga kita yang lain. Betul. Nah, kenapa sih ini menjadi sangat penting dan sampai diteliti sama John dan Mary tadi? Karena ternyata attachment style itu
akan menentukan bagaimana kita nanti merespon konflik dan cara kita memberi dan menerima cinta dan seberapa nyaman kita dengan keintiman dalam sebuah hubungan. Iya, karena kan gimana pun pasti ketika kita dewasa kita pingin bisa berhubungan dengan pasangan kita yang tadi kita bilang punya hubungan yang sehat, yang baik gitu ya. Tujuannya kan itu, kita pengen berhubungan menikah gitu ya. Untuk apa sih? Banyak yang bilang mungkin untuk bahagia. Tapi banyak juga yang bilang menikah itu bukan buat bahagia, terus buat apa? Buat iya kan? Karena ibadah gitu kan menikah gitu ya. Kalau secara biologis menikah itu adalah untuk punya keturunan. Karena itu survival insting paling basic gitu. Kita kalau nggak punya keturunan maka manusia punah. Iya. Gitu. Dan apakah itu doang kan enggak gitu. Betul. Karena sebagai manusia yang punya dimensi emosi dan juga punya realitas yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan hewan, dengan binatang gitu kan, realitasnya beda gitu. Kita bisa menciptakan realitas fiksi, negara, uang, segala macam itu kan fiksi yang binatang nggak punya, dan sehingga menciptakan kondisi sosial yang bisa membuat berjuta-juta manusia itu terhubung. Betul. Ya. Nah, dalam konteks yang paling kecil, dua orang yang berbeda menyatu dan akhirnya punya realitas fiksi yang sama untuk kita harus membangun keluarga kita, kita harus membangun masa depan kita pengen hidup yang seperti apa, pola komunikasi yang bagaimana. Nah, ini akan sangat erat kaitannya dengan attachment style karena untuk menjalani semuanya nggak cukup ternyata hanya dengan komunikasi. Untuk itu penting banget buat kita mengetahui attachment style dari diri kita dan juga pasangan. Nah, tadi sudah disebutkan ada beberapa jenis. Sekarang kita akan bahas lebih detail lagi tentang ciri khasnya masing-masing. Yes. Yang pertama, secure attachment. Ini yang paling aman ya. Paling aman. Paling aman. Kita lihat saya sama Bu Dona masuk yang mana. Kita lihat nih, kita bahas ya. Nah, orang dengan tipe secure attachment ini biasanya itu nyaman dengan keintiman. Bisa berkomunikasi dengan baik dan nggak takut ditinggal atau terlalu dependent, terlalu bergantung sama pasangannya. Mereka ini cenderung punya hubungan yang stabil dan sehat, ya, dan mereka bisa mencintai pasangannya tanpa drama. Dan yang paling penting adalah mereka biasanya itu bisa mengelola emosi dalam hubungan itu dengan baik. Contohnya menurut Ibu contohnya apa? Ya kan mungkin misalnya pasangan itu kan yang punya secure attachment, dia pasti nggak merasa cemas dong. Nggak mudah merasa cemas. Nggak mudah merasa cemas kalau pasangannya misalnya di WhatsApp, di text message tapi nggak balas-balas, atau mungkin udah pergi nggak ngasih kabar gitu ya. Iya. Saya sedang menunggu statement Bu Dona berikutnya. Ya udah, ini contohnya mungkin Darius sih aku bilang kamu udah termasuk secure attachment. Karena nggak drama. Semua kebalikannya. Itu ntar belum sampai ke sana. Gampang overthinking. Bisa mengelola emosi dengan cukup baik. Nah, orang-orang yang punya keterikatan secure itu adalah mereka yang percaya bahwa pasangannya akan melakukan apapun sesuai dengan apa yang memang sudah jadi komitmen mereka. Misalnya kalau pergi pasti nanti juga bakal balik kok ke rumah. Jadi nggak perlu dicari-cari. Bukan Bang Toyib berarti dia. Iya, kayak ibu sebenarnya ada secure juga. Ibu kalau ada. Saya naik motor, ibu tahu ntar juga pulang. Jadi cuma kadang kalau misalnya aku WhatsApp nggak dibales, deg-degan juga. Takut, lebih ke worry. Lu iya pasti. Kamu nggak apa? Iya kan kalau kenapa ibu yang jadi sewot sih? Kan drama nih. Kalau di sini kan dia ngerasa nggak secure gitu loh Bu. Di WhatsApp nggak dibalas, di chat nggak dibalas tuh. Ini masih yang balas ya. Langsung overthinking, langsung ya kan. Aku pernah ada di masa itu. Tapi kita belum nyampe ke sana karena itu kan lebih ke anxious kan. Ini kan kita bahas yang kalau secure tuh enggak, iya. Offside. Sabar. Jadi dia tuh biasa cenderung kalau yang secure itu lebih tenang lah. Kalau ada masalah kalau gitu. Secure. Kalau secure itu lebih tenang. Kalau ada masalah berusaha untuk cari solusi instead of jadi mempermasalahkan hal yang nggak perlu. Masalah kecil nggak digedein, masalah gede dicari dikecilin kalau bisa. Gitu. Tapi kamu juga
kalau misalnya dibilang, mungkin ada orang yang lebih secure tapi gak secure amat gitu, ada gak ya? In between gitu ya. Iya. Mungkin kita harus cari tahu nanti ya. Iya, mungkin kan jadi kombinasi, karena tadi kita sempat bilang ada kombinasi gitu. Nah, tapi orang secure ini juga punya kelemahan. Ya, sayangnya orang-orang dengan secure attachment ini punya kemungkinan untuk kesulitan memahami pasangan yang punya attachment style yang berbeda. Yes. Terutama anxious dan juga avoidant. Yes, nah karena kita mau bahas yang anxious nih ya. Jadi ada attachment style namanya anxious preoccupied attachment. Nah, ini tipe yang sering tadi overthinking, punya kecemasan, insecure ya kan? juga mungkin ya. Iya, dan mereka biasanya butuh reassurance. Selalu ingin diyakinkan, takut ditinggal atau takut kehilangan, dan kadang merasa punya hubungan tuh kayaknya nggak aman gitu. Makanya itu insecure itu, ya kan kebalikannya mungkin ya dari yang secure tadi gitu. Nah, untuk di tipe ini biasanya mereka akan cenderung memperlihatkan perhatian yang agak berlebihan ya, overprotective, sangat perhatian, tapi juga itu overprotective dan cenderung lebih menuntut, demanding, betul, dan punya juga kecenderungan, ini kita bicara ciri khas ya, selalu curiga, selalu butuh kepastian juga validasi. Bahkan bisa juga punya pola kejar-kejar kabur sama pasangannya. Kejar-kejar kabur tuh gimana? Jadi maksudnya? entar sekali dikejar, sekali kabur gitu. Oh gitu. Suka pergi. No comment. Jadi untuk orang-orang dengan ini kita ketawa karena ada history di kita juga ya mungkin ya. Bukan ngetawain loh. Iya, ini ngetawain kita bukan ngetawain kalian, tenang aja. Ini tipe-tipe orang yang sangat butuh koneksi ya, tapi caranya tuh malah ngebikin mereka sendiri akhirnya pergi. Oke. Ya itu karena semua intinya kan mungkin segala sesuatunya jadi berlebihan. Ya perhatiannya, dan ketakutannya gitu. butuh feedback yang juga dia selalu mengharapkan feedback yang sama besarnya. Ya, kalau tadi Darius lebih secure, kalau dibilang anxious ini aku nggak anxious banget sih. Tapi ada sedikit ada sedikit drama. Sedikit kejar kabur. Jadi Donna itu dia saya senang dikejar, kalau kabur gak dicariin kan sama aja. Aku bukannya ngejelekin ya, enggak. Tapi ini sharing. Donna itu punya kebiasaan biasanya dia tuh pengen banget diperhatikan, suka banget, bukan pengen tapi suka banget diperhatikan, suka buat divalidasi perasaannya gitu kan, dan suka ketika aku juga menunjukkan perasaan yang sama ke Donna. Tapi di satu sisi ketika ada masalah, dia bakal cenderung lebih gampang buat lari dari masalah gitu. Jadi makanya saya nggak suka lari pagi. Mungkin lebih capek. Ibu ada sedikit di sini nih. Iya ada. Yeah. Aku juga pas aku baca-baca gitu ya. Emang mungkin ada anxiousnya tuh ada. Mungkin ya itu kan orang begitu pasti ada. Mungkin kejadian di masa lalu atau apa gitu ya. Tapi kalau dibilang anxious banget enggak juga. Udah mulai sekarang lebih secure lah. Lebih secure. Setelah berapa tahun? Sabar ya Pak Darius. Problemnya mungkin aku karena kalau dilihat kan dari teori ini aku secure. Jadi aku kurang bisa memahami kamu. Ya tapi by the time karena kita sama-sama mau belajar, aku juga jadi berusaha untuk menjadi lebih secure. Darius juga mengerti ketika overthinkingnya aku, insecuritasnya aku, kamu ngerti. Gitu. Nah dengan memahami itu, dulu kita nggak paham, kita baru tahu juga gitu ya. Tapi dibantu dengan pola komunikasi, mungkin pahamnya adalah bukan dengan teorinya, tapi Donna tuh sukanya gini, Darius tuh sukanya gini. Nah itu kita berusaha memahami dari sikap kita, akhirnya itu jadi kita mencari cara gimana supaya pasangan kita lebih nyaman. Iya, dan kita adjust how sama we pasangan handle kita. our spouse dengan baik. Yes, gitu. Ya. Betul. Kita tinggalkan anxious itu tadi. Iya. Kita masuk ke tipe yang ketiga, itu ada avoidant dismissive attachment. Nah, kalau ini tipenya kebalikan sama anxious tadi. Orang-orang dengan tipe avoidant dismissive attachment ini cenderung untuk justru menjaga jarak. Nggak nyaman dengan keintiman. Yes. Ada ya orang begitu ya? Iya.
bukan sekedar intim, bahkan hubungan yang terlalu dekat secara emosional itu mereka cenderung lebih menghindari. Orang-orang yang sangat independen lah, suka banget untuk sendiri mandiri gitu ya. Dan sehingga akhirnya membuat mereka terlihat atau terkesan dingin dan nggak peduli sama orang lain. Padahal sebenarnya itu adalah mungkin cara mereka untuk melindungi diri mereka. Ya. Nah, mungkin buat sebagian orang yang punya attachment style seperti ini, mereka pikir itu adalah kebebasan, tapi deep down itu sebetulnya mereka takut. Ketakutan terbesar mereka adalah punya koneksi yang kuat dengan orang lain. Karena mungkin pernah terjadi di masa lalu. Ujungnya adalah takut dikecewain. Dikecewakan atau ditinggalkan gitu ya. Dan tadi berarti sudah 3. Ya, sekarang ada yang keempat, namanya fearful avoidant atau disorganized attachment atau ambivalent. Nah, ini tipenya agak kompleks nih. Mereka pengen dekat, tapi takut disakiti, gitu kan? Jadinya suka bingung sendiri ya. Aku mau dekat ngejauh. Nah, tipe ini biasanya memang punya pengalaman traumatis di masa lalu, dan ini bisa dibilang ini adalah tipe campuran antara anxious dan juga avoidant tadi. Dan mereka tuh biasanya kadang nempel banget. Kalau dalam sebuah hubungan ya, dekat banget tapi tiba-tiba hilang. Nah, mungkin yang suka ghosting itu kayaknya gitu ya. Ini nih dia. Tapi jangan dipakai alasan ya. Karena attachment gue kan ini ya, fearful di attachment yang kombinasi ini itu cenderung mereka sulit untuk bisa percaya sepenuhnya sama orang, tapi mereka juga nggak suka sendiri. Nah, kompleks memang. Coba kalau tadi kita udah nyebutin ada 4 tipe dari attachment style, kamu kira-kira masuk yang mana? Atau mungkin kombinasi juga, atau mungkin dari dua attachment kayak tadi kan aku dibilang anxious tapi ternyata ada sebenarnya sekarang udah mulai ada secure-nya juga. Karena ternyata transisi attachment style itu bisa berubah juga. Bisa berubah. Gitu kan, dengan berjalannya waktu ya. Nah, tadi kita juga udah sempat membahas kan bagaimana attachment style itu bisa terbentuk. Memang tidak bisa lepas dengan pengalaman kita sejak kecil, bagaimana keluarga dan orang tua dan pola asuh yang diterapkan ke kita. Nah, ketika kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dengan responsif emosi yang baik, itu kemungkinan besar kita akan punya pola attachment yang secure. Tapi saya nggak juga, Bu. Saya kecilnya kurang kasih sayang loh. Tapi kan maksud aku kamu dengan berjalannya waktu dan nggak semua orang bisa self healing atau menyadari sesuatu sendiri gitu kan, tapi Darius termasuk agak langka sebenarnya. Nah, biasanya itu justru kalau yang sering diabaikan dan kurang stabil semasa kecil, emosinya, kasih sayangnya nggak penuh gitu ya, itu bisa berkembang menuju ke anxious atau avoidant tadi. Dan masa lalu itu ternyata juga berpengaruh. Misalnya kalau kita pernah mengalami trauma, dihianati, ditinggal, lagi sayang-sayangnya ditinggal, itu nggak enak banget kan. Nah, itu bisa bikin kita lebih waspada atau takut buat kembali dekat dan terikat sama orang lain. Dan ada juga ternyata pengaruh dari lingkungan dan budaya yang juga ternyata berperan untuk menentukan attachment style kita. Misalnya budaya yang cenderung lebih kolektif, mungkin di Indonesia ya, karena gotong royong gitu kan, kekeluargaan ini mungkin orang lebih terbiasa dengan yang namanya keintiman. Selalu pengennya bareng-bareng gitu. Sementara di budaya mungkin di budaya barat lah gitu istilahnya, mereka lebih individual gitu. Jadi kemandirian tuh sangat-sangat dihargai gitu. Dan tanpa kita sadari attachment style itu punya dampak besar dengan hubungan kita. Suka nggak suka, disadari atau tidak, attachment style ini memang akhirnya sangat mempengaruhi pola hubungan kita ya. Misalnya seperti itu, orang yang punya anxious attachment style itu pasti suka banget nanya, kamu sayang nggak sama aku? Berarti saya cocok ya? Iya, anxious. Sedih. Tapi gak cemburu berlebihan. Enggak, aku enggak. Biasa aja, cemburu aja, gak berlebihan. Tergantung. Saya no comment deh. Memang gitu, gak dibelain istrinya. Iya, tapi ya itu adalah sebuah kondisi yang aku sebagai pasangan harus berusaha memahami. Tapi aku nanya deh, kalau aku nanya gitu, kamu merasa terganggu gak sih
Kamu sayang nggak? Mungkin kadang tergantung momen juga kali ya. Kalau dulu kan sempat jadi masalah kan. Iya. Dulu sempat jadi masalah karena aku sampai bilang sama Dona, aku akan ngomong ketika aku memang ngerasa aku pengen ngomong, pengen ngungkapin. Karena dalam 24 jam sehari nggak mungkin cuma mikirin satu hal gitu. Nggak mungkin cuma mikirin aku sayang sama kamu, aku sayang sama kamu. Itu nggak mungkin. Gitu, tapi bukan berarti ketika kita nggak ngomong aku sayang sama kamu, terus kita jadi nggak sayang. Enggak, sayangnya tetap ada, tapi ada hal-hal yang kita harus fokus pikirin dulu gitu. Nanti ketika momennya tepat, pasti akan bilang. Itu aku dulu sama Dona jelasin seperti itu gitu. Iya. Tapi dia hobi aja nanya gitu. Saya nggak sama aku. Kadang emang iseng aja nanya gitu, bukannya berarti nggak tahu dia sayang sama aku tahu kok dia sayang sama aku ya. Butuh validasi. Sih, itu juga ciri yang sama. Udah jadi bahasanya udah tahu anxious attachment. Nah kalau tadi itu ya contoh anxious ya. Ini kan kalau sekarang ada avoidant attachment tuh sering menghindar kalau diajak serius. Karena nggak mau terikat kan, nggak mau ngerasa wah terjebak dalam sebuah hubungan. Kayaknya ada temen aku yang kayak gitu. Masa? Jadi dia takut, gue takut ya. Dia beneran nggak sih atau dia ada maunya ya sama gue ya gitu. Dia negatif thinking juga iya, dong. negatif thinking jadinya. Tapi karena nggak mau. Lebih ke anxious kali atau? No, nggak mau terikat. Dia nggak mau terikat. Jadi ketika dia mungkin misalnya dia suka sama lawan jenis, tapi begitu nih ceweknya nggak, biasanya dia ada yang suka duluan. Dia ada yang suka terus dekat gitu kan. Nah begitu dekat dia mungkin nggak langsung menolak. Berdasarkan pengalaman teman aku ya. Bukan saya. Dijelasin dulu teman guys. Dideketin tidak menolak. Tapi selalu khawatir. Ini bener nggak? Dia beneran sayang sama gue nggak? Jangan-jangan dia cuma mau manfaatin gue gitu. Cenderung punya negative thinking tentang alasan dibalik orang mendekati dia itu apa. Iya, tapi ternyata ada yang menarik loh. Kalau misalnya orang anxious dan avoidant ini justru sering tarik-menarik. Karena itu ya, yang satu butuh validasi, yang satu nggak mau dideketin. Jadinya rungsing banget itu kayaknya hubungan ya. Jadinya justru kayak berada dalam sebuah lingkaran yang gak ada ujungnya gitu. Makanya ini ada istilahnya lagi. Apa tuh? Anxious avoidant trap. Wah, masuk jebakan benar-benar ya. Ya. Nah, itu dia ya, masalah-masalah yang kira-kira dihadapi oleh 50% orang di dunia. Sementara 50% sisanya itu ya secure. Mereka itu memang cenderung stabil, bisa memberi ruang tanpa merasa terancam, nggak takut buat deket, nggak takut juga buat jauh. Dan mereka itu punya bekal untuk membuat fondasi hubungan yang kuat, yang sehat. Ya, nah itu tadi kan udah disebutin apa aja. Nah, gimana caranya ternyata kalau kita belum tahu nih kita attachment style-nya seperti apa sih? Gimana cara taunya? Nah, mungkin bisa dicoba pertama ya melihat pola-pola yang sudah kita biasa lakukan. Jadi dalam sebuah hubungan. sendiri gitu. Self-awareness dulu. Kita mencoba untuk mengenali attachment style kita itu tipe yang mana. Dan bagaimana itu bisa mempengaruhi hubungan kita yang selama ini yang sedang berjalan atau yang sudah pernah kita lewati gitu ya. Kalau ternyata memang kita tipe yang gampang cemas ketika nggak dibalas chatnya, selalu butuh validasi abis itu, gitu. Chatnya banyak atau miss call-nya banyak. Iya. Wah itu parah banget itu berarti. Aku pernah tuh. Anxious berat. Bukan aku ya, tapi saya pernah punya pengalaman begitu. Pernah. Sengaja aja. Ada deh, mau tahu aja Bapak. Ngeri tapi. Terus kalau kita ternyata adalah tipe orang yang ngerasa nggak butuh orang lain dan lebih suka untuk sendiri dan selalu curiga ketika dideketin sama orang lain, bisa jadi kita masuk ke avoidant. Ya. Dan ini ada yang menarik sayang. Ada platform ya, ada quiz website gitu untuk bisa tahu, mungkin membantu juga. Kalau kita nggak bisa ternyata self awareness sendiri, kita nggak bisa mencari. Ada parameternya. Jadi ini The Attachment Project ya, di googling aja itu nanti akan keluar The Attachment Project. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu bisa jawab. Atau Psychology Today. Psychology Today itu yang tadi juga membahas tentang teori ini. Tapi yang paling penting harus jujur jawabnya biar tahu pasti apa. Kadang-kadang orang suka nggak jujur gitu jawab yang nanti linknya kita kasih ya di apa namanya? Deskripsi kita ya. Gitu. Jadi itu dia pola-pola yang mungkin kita bisa pelajarin dari yang paling dasar, bagaimana kita bereaksi dan berhubungan dalam keseharian kita bersama dengan pasangan, sehingga kita bisa paling nggak
self-awareness. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu attachment style dari diri kita dan juga pasangan, itu tentu saja bisa membantu memahami kenapa pasangan kita bersikap seperti itu. Misalnya kalau pasangan kita itu avoidant, kita juga bisa belajar untuk memberi mereka ruang tanpa merasa ditolak. Gitu. Ternyata memang begitu orangnya gitu ya. Ya, jadi jangan khawatir. Selalu ada cara untuk bisa tetap punya koneksi yang baik di dalam hubungan apapun tipe attachment style, asal dua-duanya sama-sama mau untuk belajar dan terbuka. Yes. Nah, buat teman-teman yang mungkin attachment style-nya adalah anxious, jangan khawatir juga. Coba belajar untuk bisa self healing ya. Jangan terlalu merasa insecure, jangan gampang overthinking, dan harus percaya diri bahwa diri kita itu punya value, dan value itu yang pasangan kita lihat sehingga mereka juga mau untuk menjalin hubungan sama kita. Kita harus mulai membangun rasa percaya diri dan juga percaya ke pasangan kita. Dan kalau misalnya punya pasangan yang untuk tipe yang seperti ini ya, yang anxious, terus punya pasangan yang sibuk banget gitu, kerja jarang ketemu, ya memang jadi tantangan, jadi challenge, tapi coba untuk ingatkan diri kita bahwa pasangan kita itu melakukan sesuatu bukan berarti mereka nggak peduli, sama kayak aku bilang sama kamu. Aku belum bilang kalau aku sayang sama kamu bukan karena nggak sayang, nanti ada waktunya, ada momennya. Tapi sekarang sering kau bilang. Sekarang sehari 200 kali. Bye. Ya, dan untuk yang avoidant juga tadi Donna udah kasih sedikit masukan, mungkin juga coba untuk belajar lebih terbuka. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil, berbagi sama pasangan, jangan diem aja, jangan dikekepin sendiri, dipendam sendiri gitu ya. Coba untuk memberikan respon dari hal yang paling kecil. Lihat pasangan kita, mereka juga butuh dukungan kita, butuh respon dari kita, sehingga akhirnya nanti bisa terjalin komunikasi dan keintiman yang lebih baik. Dan yang harus benar-benar diyakini adalah sebuah keterikatan, sebuah keintiman dalam hubungan itu nggak menakutkan loh. Iya, bukan sesuatu yang harus jangan takut untuk kehilangan. Ditakutkan gitu ya. Jangan takut untuk kehilangan, karena sebenarnya hubungan itu harus selalu dirawat. Harus berdua, it takes two to tango. That's true. Dan kalau merasa ternyata butuh bantuan gitu, nggak ada salahnya juga untuk minta kepada ahlinya, melakukan konseling atau juga terapi, karena terapis itu bisa membantu kita memahami akar masalah. Betul. Dalam sebuah hubungan dan memberikan tools untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Ya, dan yang paling penting adalah selalu mencoba belajar membangun komunikasi yang baik. Jujur tentang perasaan diri kita sendiri, sampaikan dengan terbuka dengan cara yang baik, tetap respect dengan pasangan kita, saling mendengarkan, dan juga membangun empati yang baik dengan pasangan. Secure attachment itu pada akhirnya bisa dipelajari oleh semua tipe attachment style yang ada. Jadi teman-teman semuanya, attachment style itu pada dasarnya adalah cara kita untuk bisa menjalin ikatan dengan orang lain, terutama pasangan kita, dan itu terbentuk dari pengalaman masa kecil kita, bagaimana pola asuh kita saat kita masih kecil, dan dengan memahami attachment style, diri kita sendiri dan pasangan itu bisa membantu kita untuk punya hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Karena cinta yang sehat dimulai dari diri sendiri. Ketika kita belajar mencintai diri, kita juga bisa belajar untuk mencintai orang lain dengan cara yang lebih baik. Dan hubungan yang sehat itu bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang memahami cara kita dan pasangan terikat satu sama lain. Terima kasih semuanya, semoga sharing hari ini tentang attachment style bisa berkesan buat kalian, bisa bermanfaat. Jangan lelah untuk mengenal diri dan juga mengenal pasangan kita. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya, bye-bye.